Bentar ya, Dek. Ini lagi. Jadi saya nggak senangnya Webex tuh gini, buat saya tuh selalu suara saya masih bisa dimonitor, Dek. Masih bisa, Dok. Oke. Masih bisa, Dok. Sambil menunggu tampilan saya lagi, untuk yang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Boleh kalau mau ditanyakan. Tapi kalau enggak ya sebentar sambil nunggu ya.
Sudah muncul lagi belum, Dek? Sudah, Dok. Di slideshow ya. Ya. Berikutnya adalah tahapan pencarian pengobatan ya. Kalau tadi bagaimana bentuk reaksi individu terhadap rasa sakitnya untuk kemudian mencari pengobatan. Nah, kalau sekarang pencariannya gimana kalau dia sudah apa yang dia lakukan kalau dia ada rasa sakit. Yang pertama pengenalan gejala, kemudian setelah dia tahu ada gejala, kemudian dia asumsi bahwa dia punya penyakit, dia punya sadar bahwa kalau sakit dia harus ngapain aja gitu. Kemudian habis itu dia akan mengontak pelayanan kesehatan. Kemudian setelah berkontak dengan pelayanan kesehatan, maka dia akan tergantung atau ketergantungan pada si pelayan kesehatan itu, dan kemudian nanti akan masuk ke tahap penyembuhan atau rehabilitasi. Nah, sebelumnya kamu sudah tahu bedanya antara penyakit dan gejala itu, kamu sudah tahu bedanya belum? Ada yang bisa memberikan pendapat singkat apa bedanya simptom sama disease? Tahu belum? Tidak ada yang mau memberikan pendapat. Kalau demam itu simptom apa disease? Disease bukan. Simptom. Oke, tadi ada yang menjawab disease, kemudian belakang ini ada yang menjawab simptom. Jadi ini dissenting opinion atau ada perbedaan pendapat. Kalau batuk itu disease apa simptom? Simptom. Simptom apa disease? Demam udah, batuk udah. Kalau sekarang karies itu simptom apa disease? Disease. Dokter. Disease. Kalau hipertensi itu simptom apa disease? Disease. Ya, ada yang sudah yakin, ada yang masih ragu-ragu. Jadi adik-adik, yang namanya simptom itu, gejala itu adalah manifestasi. Ya, manifestasi dari disease yang bisa dirasakan oleh manusia. Manifestasi dari penyakit. Jadi kalau kita kalau seorang tenaga kesehatan itu melakukan terapi, itu ada terapi yang disebut sebagai terapi simptomatik, ada yang disebut sebagai terapi penyakit. Ya. Nah, terapi simptomatik itu adalah terapi atau perawatan yang dilakukan untuk mengurangi gejala. Jadi, kalau seumpamanya ada demam, kemudian dilakukan pengompresan atau kemudian dilakukan pemberian cairan atau dilakukan pemberian obat antipiretik ya, atau anti demam, itu adalah pengobatan simptomatik. Jadi mengurangi gejalanya, mengurangi demam, mengurangi batuk. Kalau di kesehatan, kalau di kedokteran gigi, mengurangi rasa sakit gitu semuanya. Nah, itu adalah mengobati simptom. Nah, tapi mengobati simptom itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah, karena permasalahannya adalah disease-nya, penyakitnya. Ya. Jadi kalau kamu ada infeksi bakteri, kemudian manifestasinya atau simptomnya adalah demam,
kemudian kamu meminum obat itu anti demam, ya, menurunkan demam, itu infeksinya belum tertangani. Ya, jadi kalau mau menangani sumber sesungguhnya penyakitnya adalah menghilangkan infeksinya. Nah, mudah-mudahan itu bisa lebih memahamkan kalian tentang apa bedanya gejala sama penyakit. Nah, ini kalau tahap pertama dari seseorang itu menyadari kalau dia sakit itu umumnya adalah pengenalan gejala. Ya. Jadi dia sudah bisa merasakan ada rasa tidak enak, rasa sakit, kemudian kok lemes gitu. Nah, ini kemudian mengarahkan dia pada keputusan bahwa oh ini saya mau sakit, ya. Dengan adanya manifestasi ini saya tahu kalau saya sakit, tapi dia belum tahu itu sakitnya apa, kan gitu kalau orang awam. Nah, tahap kedua karena dia sudah sadar kalau dia sakit, maka dia akan mencari pengakuan bahwa dia sakit. Salah satu contohnya adalah kemudian dia meminta haknya untuk meminta pembebasan tugas. Artinya kalau oleh karena itu kalau kamu kuliah kemudian sakit, kamu dapat dispensasi, boleh nggak ikut kuliah karena itu hak, ya kan? Kalau kerja juga gitu boleh cuti karena itu hak memang. Nah itu pengakuannya didapatkan juga bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ya tentunya kalau dalam hubungan formal pekerjaan atau perkuliahan yang harus ada adalah pengakuan tertulis. Nah pengakuan tertulis itu berupa surat dokter, keterangan, ya bahwa ini memerlukan pengobatan. Ya itu adalah di tahap kedua. Kemudian di tahap ketiga itu kontak dengan pelayanan kesehatan, dalam hal ini sudah akan melakukan perawatan. Ya. Maka bisa pada kalau ya seharusnya kita dengan petugas medis ya. Tapi ada juga yang ke alternatif ya, ini dalam aspek sosiologis kita tidak melihat mana yang benar dan mana yang salah ya. Tapi ini adalah bagaimana perilaku seorang manusia. Jadi dia tahap ke pelayanan kesehatan itu bisa ke medis, bisa ke alternatif, bisa klinik tongfang, bisa kemana. Nah itu udah masuk ke tahap 3. Ya udah menjalankan pengobatan. Yang itu di tahap keempatnya adalah dia menjadi tergantung. Dia menjadi tergantung pada pemberi pelayanan kesehatannya. Sehingga dia patuh pada prosedur pelayanan kesehatan dengan motivasi. Di tahap keempat itu motivasinya seorang pasien itu pengen cepat sembuh, sehingga apapun yang diperintahkan oleh tenaga kesehatan itu dia akan patuh, termasuk kalau itu di alternatif ya. Jadi ini untuk sembuh Anda harus menyembelih ayam kampung sebanyak 5 ekor, kemudian itu dimakan bareng-bareng hasil masakannya, terus nanti kepalanya dibuang ke sungai mana, harus di muaranya, nah itu nanti pasti sembuh. Nah itu pun dilakukan. Gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana manusia itu ada tahap ketergantungan pada pemberi janji kesembuhan, pemberi janji kesembuhan. Karena tadi kita bisa melihat bahwa ini tidak yang kalau ke petugas kesehatan tentunya itu yang seharusnya terjadi, tapi kalau itu ke alternatif bisa saja apapun itu dan perilakunya sama, gitu. Jadi patuh. Nah, kalau nanti terus nggak sembuh, baru kemudian nggak patuh. Ya. Nah, kemudian tahap kelima, ini tahap penyembuhan, ya, tahap rehabilitasi, melepaskan diri dari peran sakit. Nah, di tahap penyembuhan dan rehabilitasi ini, bisa jadi seorang itu akan kembali seperti kondisi awal, di mana ini disebut sebagai penyembuhan yang optimal, tapi bisa juga hilang dari sakit, tapi mengalami kecacatan. Ya, apakah itu sembuh-sembuh ya, itu termasuk sembuh akan tetapi mengalami kecacatan. Nah itu masuk dalam tahap ke-5. Nah, berikutnya apa yang disebut sebagai pasien? Pasien itu adalah orang sakit yang berusaha memiliki keadaan semula sebagai orang sehat. Ya, jadi artinya ini hanya ingin menggarisbawahi bahwa tidak semua orang sakit itu adalah pasien. Ya, jadi yang kita bicarakan dalam aspek sosiologis ini tadi orang sakit yang mencari kesehatan, dengan menghubungi pemberi pelayanan kesehatan itulah yang disebut sebagai
pasien. Nah, dukun pun juga bisa bilang, wah ini saya lagi punya pasien ya. Boleh nggak itu ya? Boleh aja, terserah dia kan. Itu lagunya Alam itu ada Mbah Dukun ya sedang mengobati pasiennya, yaitu pasien ya, bukan kalau Alam punya itu pasien ya. Jadi ada di apa dibiasakan supaya tidak seperti Anda tidak seperti dukun kalau menyebut pasien ya pasien, jangan pasien. Ada i-nya pasien. Oke. Kemudian proses penyembuhan sakit jika berkaitan dengan Badan Pelayanan Kesehatan perlu mengingat adanya hak dan kewajiban. Nah, ini kalau kita pembahasan berikutnya adalah tentang hak dan kewajiban pasien apabila seorang pasien itu mencari kesehatan di institusi pelayanan kesehatan yang resmi. Nah, apa saja hak pasien? Hak pasien itu dibebaskan dari tanggung jawab sosial dan pekerjaan sehari-hari. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Kalau Anda sakit, maka Anda punya dispensasi untuk tidak ikut kuliah. Kalau kerja ya boleh tidak kerja. Orang sakit mendapatkan fasilitas perawatan dari orang lain. Nah, ini di sini menjadi tanggung jawab negara, ya. Kalau ada orang sakit, maka kita perlu negara menyediakan fasilitas perawatan dari orang lain. Kenapa negara perlu susah-susah membuat rumah sakit COVID? Kenapa perlu susah-susah mengosongkan atau wisma atlet itu dibuat untuk isolasi dan perawatan penderita COVID? Ya itu karena itu memang hak seorang orang yang sakit itu untuk mendapatkan pelayanan dari orang lain. Kemudian pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari pemerintah. Nah, ini nyambung ya. Kemudian pasien berhak atas pelayanan medis yang manusiawi, adil, tidak diskriminatif dan jujur. Nah, jadi nanti sebagai tenaga kesehatan tentu harus berlaku adil, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan dan jujur, menyampaikan apa adanya. Kemudian pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi dokter gigi. Nah, kalau ini tenaga kesehatan gigi ada standarnya ya. Dokter gigi itu ada standar pelayanannya ada, dan itu harus ada SPO di masing-masing institusi pelayanan kesehatan atau standar prosedur operasional. Nah, pelayanan dental hygienist pun ada ya, tapi karena dental hygienist di negara kita belum ada organisasi profesinya, jadi belum ada untuk perumusan formalnya memang belum ada. Kemudian persetujuan tindakan medis. Nah, ini informed consent. Setiap pasien itu dia berhak atas informnya ini ya, harus mendapatkan informasi, kemudian dia memberikan consent. Consent itu adalah kesepakatan. Sepakat untuk menyetujui atau sepakat untuk menolak. Ya. Jadi informed consent ini nanti ada dua jenis, ada persetujuan, ada penolakan. Nah, kalau yang penolakan disebut sebagai informed consent refusal. Nah, kalau yang penerimaan tetap hanya disebut sebagai informed consent. Nah, ini menjadi hak pasien untuk dia mendapatkan informasi dulu dan hak pasien untuk dia menyetujui atau menolak. Nah, jadi sekarang sudah tidak boleh lagi seorang tenaga kesehatan itu memasarkan suatu perawatan pada pasien. Kalau nanti ternyata pasiennya itu menolak, kita juga tidak boleh memaksakan. Tapi sebagai tenaga kesehatan, kita harus memastikan bahwa pasiennya itu sudah terinformasi. Kalau nanti nggak dirawat, ya ini akibatnya gini loh. Ya kalau dia itu kemudian tetap menolak, nah risikonya sudah tidak ada di tenaga kesehatan lagi. Nah ini harus ada hitam di atas putihnya, gitu ya. Nah, itu kalau penolakan. Persetujuan pun juga sama. Kemudian pasien juga berhak atas informasi kondisinya. Diagnosisnya apa? Penyakitnya itu sebenarnya apa? Ya, penyakitnya sebenarnya apa dia harus tahu. Terapi yang akan dia terima itu apa? Perawatan yang akan dia terima. Ya, tahap-tahapnya seperti apa? Kemudian obat-obatnya yang harus diambil apa? Ya. Kemudian prognosis tahu nggak?
Prognosis apa prognosis atau prognosa? Apa prognosa? Ayo. Dua adik-adik, Anda masih bersama saya atau sudah pada tidur? Prediksi, dokter. Prediksi apa? Prediksi apa, Dek? Kemungkinan. Kemungkinan apa? Yang terjadi di masa depan. Yang terjadi di masa. Nah, itu namanya ramalan ya. Kalau kemungkinan yang terjadi di masa depan itu lebih ke ramalan. Tapi kalau prognosis itu ya sudah hampir betul, cuman kurang tepat ya. Jadi prognosis itu adalah prediksi keberhasilan perawatan. Ya, tadi kan sudah dikasih tahu diagnosisnya ini penyakitnya, kemudian perawatan yang akan dilakukan ini. Nah, ini perawatan ini nanti kalau dilakukan prediksinya itu akan tercapai kesembuhan berapa persen, atau wah ini walaupun sudah dilakukan tapi ya masih 50-50. Nah, itu adalah prediksi keberhasilan perawatan yang akan dilakukan, itu namanya prognosis. Kalau di dalam dunia kedokteran ada yang disebut sebagai dubia et malam, sama ada prognosis itu ya, ada dua, dubia et malam sama dubia et bonum. Nah, kalau dubia et malam prognosisnya itu adalah ragu-ragu ke arah jelek. Tapi dubia et bonum itu ragu-ragu ke arah baik. Nah, itu prognosis. Jadi nggak mungkin prognosis itu bilang, wah ini pasti baik 100%, itu enggak. Tapi ragu-ragu ke arah yang mana. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian terapi alternatif. Artinya ini kalau nggak dilakukan ini, ada terapi yang lain yang bisa dilakukan. A, B, C. Kemudian berikutnya komplikasi. Harus diberitahukan juga. Tindakan ini akan bisa jadi mengakibatkan ini. Risiko, ya. Risiko dan komplikasi, ya. Itu harus diberitahu. Dan yang terakhir biaya. Nah, biaya ini juga penting untuk diinfokan ke pasien. Jadi terapi ini akan menimbulkan biaya sebesar berapa. Nah, kalau sudah diberi informasi dengan selengkap ini, item-item ini sudah diinfokan, maka kemudian itu tadi pasien bisa consent, menyetujui atau menolak. Ya, itu menjadi hak pasien. Informasinya ini juga menjadi hak pasien. Artinya kalau ini adalah hak pasien, ini akan menjadi kewajiban untuk tenaga kesehatan untuk menginformasikannya kan gitu. Kemudian pasien juga berhak untuk second opinion atau pendapat kedua dari dokter yang merawatnya ya. Jadi seumpama second opinion itu Anda saya rawat, kemudian saya bilang oke, diagnosisnya ini, yang akan saya lakukan tindakannya ini. Kemudian Anda nggak percaya, wah saya masih belum yakin gitu. Boleh ya dokter saya menanyakan pada dokter lain. Oh ya silahkan, dokter harus mempersilahkan ya, atau tenaga kesehatan pun kalau kamu dental hygienist kamu juga harus mempersilahkan. Kalau memang si pasien itu meminta pendapat tenaga kesehatan yang lain. Saya selalu sering mencontohkan, ini juga contoh diri saya sendiri, kisah nyata, maksudnya pengalaman saya waktu saya masih mahasiswa. Saya pernah ibu saya itu mengalami gangguan, jadi beliau tidak bisa mengangkat tangan kanannya itu terlalu tinggi, karena kalau diangkat terlalu tinggi kemudian rasanya sakit. Kemudian di beberapa jari itu juga ada rasa sakit kalau digunakan. Nah, kemudian akhirnya itu karena berlangsung cukup lama saya bawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit diarahkan menuju ke dokter internis atau dokter penyakit dalam. Oleh dokter penyakit dalam, ibu saya diperintahkan untuk melakukan CT scan. CT scan itu scanning kepala itu. Nah, kemudian setelah hasil CT scan-nya keluar, dilihat di dalam hasil CT scan itu di otak. Kan CT scan itu gambar ini ya, gambaran
kepala dan otaknya pasien kan. Nah itu tampak ada bulatan massa di otak sebelah kanan ibu saya. Nah kemudian saat itu juga si dokter penyakit dalamnya itu mengatakan, oke, ini ada massa, saya akan melakukan ini ya, segera masuk ke rawat inap, siap-siap untuk operasi, besok akan saya ambil ini massanya. Massa itu yang bulatan ini tadi. Wah, ibu saya langsung kaget, kemudian sangat takut ya karena mau operasi buka kepala pula. Nah, tapi saya waktu itu untungnya saya masih berpikir agak jernih gitu. Saya ngelihat itu lalu. Kemudian saya tanya ke Pak dokternya itu, Pak dokter itu kan masanya ada di sebelah kanan ya, kenapa gangguan motorik yang dialami oleh ibu saya juga di sebelah kanan? Mestinya kan kalau gangguannya di kanan, motoriknya terganggu sebelah kiri. Ya saya sok belagak tahu aja gitu. Terus dokternya, ya terserah kamu kalau kamu nggak percaya. Bukannya saya nggak percaya dok, saya bilang gitu. Tapi boleh nggak saya tanya ke dokter saraf? Karena kalau udah di otak kan saya orang dia internis ya kan, saya pikir ya saya bukan meragukan, tapi akan lebih tepat kalau itu di saraf. Nah dia mempersilahkan, oh ya udah silakan, nggak apa-apa, boleh tanya ke. Nah akhirnya saya ke dokter saraf, kemudian dokter saraf melihat lagi CT scan, kemudian dia saya kasih tahu kenapa saya ke beliau gitu. Akhirnya beliau ya logis juga itu. Oke kalau gitu kita pemeriksaan tambahan lagi MRI. Nah sekarang di MRI. MRI itu dari ke batang otak sampai ke sampai ke tulang belakang kelihatan. Nah kemudian begitu udah jadi MRI-nya, dokter saraf ini menemukan hal yang lain. Ini ternyata di tulang belakangnya ibu itu ada yang sendinya itu menonjol. Karena sendi yang menonjol ya, jadi ada karena beban yang berlebihan, sendi menonjol ini mendesak saraf yang ada di tulang belakang. Nah ini memang bisa mengakibatkan gangguan pada motorik sebelah kanan atau kiri. Nah sedangkan yang di otak kan MRI dari kepala juga itu yang massa yang ada bulatan yang tadi di kelihatan itu di MRI nggak ada. Nah kemudian si dokter saraf ini memberikan saran ya, jadi kalau memang untuk yang perbaikan yang tulang belakang sendinya itu ada yang menonjol itu ya bisa dioperasi, tapi bisa juga dengan tindakan dikurangi bebannya Pak, jadi nggak boleh ibu nggak boleh naik tangga, nggak boleh bawa ember, pokoknya ini harus diringankan. Nah nanti insya Allah ini akan kembali walaupun tidak bisa maksimal. Ya akhirnya saya percaya sama dokter sarafnya. Ya, jadi berkat second opinion maka saya bisa menghindarkan kepala ibu saya dibuka. Ya, bayangkan kalau itu tadi saya tidak minta second opinion, kepala udah dibuka, dilihat di dalamnya ternyata nggak ada masanya, terus harus ditutup lagi. Nah, itu kan suatu hal yang itu menjadi hak ya, seorang pasien untuk memang dia mencari kepastian dari dokter yang lain atau kesehatan yang lain. Kemudian kerahasiaan penyakit, ya ini jadi hak. Nggak boleh ya penyakit, apalagi kita nanti tenaga kesehatan Anda ketemu apalagi di zaman sekarang ya punya Instagram, punya apa. Nah ini jadi dental hygienist, kemudian dapat pasien Krisdayanti. Ternyata waktu melihat Krisdayanti itu giginya banyak kalkulusnya. Nah kemudian di Instastory cerita, hari ini aku mendapatkan pasien namanya KD, seorang selebriti, ternyata mulutnya, nah itu jadi tidak boleh dilakukan ya. Itu hanya contoh ekstrim saja ya. Jadi kerahasiaan penyakit betul-betul harus kita simpan. Berhak untuk mendapatkan informasi peraturan ya, berhak untuk mendapatkan keamanan ya. Jadi setiap rumah sakit itu, ini settingnya kalau rumah sakit ya itu harus ada tim keamanan. Kemudian dia berhak untuk memilih dokter dan fasilitas yang dia kehendaki, boleh ambil kelas 1, kelas 2, boleh VIP, itu adalah hak pasien. Kemudian mendapatkan asuhan keperawatan sesuai standar. Kemudian berhak, ini tadi sudah informed consent, berhak didampingi oleh keluarganya pada saat kritis atau darurat. Setiap rumah sakit harus mempersiapkan keadaan kritis. Nah, di dalam keadaan kritis itu dia harus mempersiapkan juga rumah sakit itu tempat yang keluarga itu bisa datang ataupun pendampingan spiritual ini. Jadi ada
setiap rumah sakit harus punya itu rohaniwan, karena itu menjadi hak pasiennya. Semuanya dia udah stadium akhir, ini udah mendekati terminal, kemudian saya minta didoakan. Nah, itu harus ada. Nah, itu menjadi kewajiban rumah sakit menyediakan rohaniwan. Begitu juga dengan rumah sakit kita, RSGM. Walaupun RSGM itu kemungkinan ada pasien yang fase terminal di situ itu sangat kecil ya, mana ada orang sakit gigi terus tahu-tahu menyadari kalau ini sudah hampir dekat gitu, kemudian meminta didoakan gitu. Tapi tetap kita harus menyediakan. Ya, kita bekerja sama dengan Fakultas Filsafat untuk rohaniwannya. Ada yang selalu siap. Nah, kemudian ini juga harus ada ruang untuk kalau dia menghendaki didampingi oleh keluarga. Dan seorang pasien juga berhak mengakhiri pengobatan atas tanggung jawab sendiri. Seperti tadi ya, discontinuity itu dilarang nggak dilarang ya, boleh aja kalau dia mau stop gitu. Nah, tapi ini kemudian jangan diartikan ini euthanasia itu boleh ya, karena euthanasia itu, kamu tahu euthanasia? Kalau euthanasia itu adalah bukan mengakhiri pengobatan tapi mengakhiri hidup. Jadi ada pasien-pasien kalau di negara-negara tertentu di Eropa itu boleh ya. Jadi kalau memang dia kanker stadium akhir gitu, kemudian dia merasa sudah memang tidak ada lagi proses pengobatan yang bisa menyembuhkan, kemudian dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu ada yang euthanasia itu menjadi legal, tapi kalau di Indonesia tidak boleh. Ya, jadi karena itu nanti yang euthanasia itu yang memberikan obat untuk mengakhiri hidup itu adalah ini sendiri, bukan dia sendiri tapi tenaga kesehatan. Gitu. Atau mematikan alat bantu kehidupan. Alat bantu kehidupan itu dimatikan, itu harus atas persetujuan keluarga. Nah, ini kalau euthanasia itu atas orangnya sendiri. Nah, ini kalau di kita tidak bisa. Nah, selain punya hak, pasien juga punya kewajiban, ya. Kewajiban pasien adalah mencari kesembuhan dan memberikan atau berkewajiban menjaga anggotanya yang sakit, kemudian memberikan informasi, memelihara sudah, mengakui keadaan sakitnya tadi tahap 1 tadi. Nah, ini yang penting, wajib memberikan informasi dengan jelas dan lengkap dan jujur. Jadi selain itu juga wajib mematuhi instruksi. Jadi kalau pengen sembuh, ini dari dalam tahap ketergantungan si sakit, maka pasien itu memang punya kewajiban untuk mematuhi instruksi dari tenaga kesehatan. Tapi sebelum sampai ke diagnosis tadi, supaya perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu tepat, maka dia harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Ya. Jelas, lengkap, jujur, itu harus. Mentaati peraturan yang berlaku di rumah sakit, kemudian memenuhi perjanjian yang telah disepakati, termasuk melunasi jasa pelayanan. Nah, ini kewajiban ya. Memang harus ada pelunasan jasa pelayanan. Nah, dalam konteks dalam konteks BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, maka jasa ini dibayarkan oleh BPJS. Nah, karena peserta atau pasien sudah membayar premi ke BPJS. Nah, ini hak perawat, hak bekerja, ini kita lewati saja. Nah, berikutnya peranan petugas kesehatan memiliki kekuasaan untuk menangani pasien dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Jadi memang hubungan antara petugas kesehatan dan pasien atau klien itu dalam perspektif sosiologis memang tidak setara ya. Pemberi pelayanan kesehatan, dokter, perawat dan lain sebagainya itu mempunyai pengetahuan tentang penyakit yang lebih di atas daripada pasiennya. Tapi meskipun begitu, petugas kesehatan tidak boleh memperlebar gapnya ini. Ya, jadi maka petugas kesehatan harus mengutamakan kepentingan pasien, kemudian tidak berlagak serba tahu ya, walaupun memang lebih tahu, tapi petugas kesehatan tidak boleh berlagak serba tahu gitu ya, dan tidak boleh menjanjikan kesembuhan dan lain sebagainya. Itu adalah
hal yang tidak boleh dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, petugas kesehatan harus bersikap netral, tidak pilih kasih. Interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien itu hanya sebatas hubungan profesional, ya tidak diperbolehkan melibatkan emosi, perasaan, simpati. Kalau empati harus, ya petugas kesehatan itu harus berempati, tapi tidak boleh simpati, emosi dan melibatkan perasaan, ya. Terus naksir sama pasiennya, terus karena pasiennya ini atau kliennya ini incerannya, kemudian ini menjadi perawatannya berlebihan dibandingkan dengan yang lain, nah itu tidak boleh. Kemudian petugas kesehatan dituntut membangun komunikasi dengan pasien yang kondusif. Tercipta komunikasi yang harmonis. Kalau komunikasinya harmonis, maka itu tadi yang paling penting adalah pengobatan itu bisa jadi optimal dan efektif. Karena apa? Informasi dari pasien itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui diagnosis. Kalau diagnosisnya benar, pasti perawatannya benar, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau berawal dari komunikasi yang tidak baik, tidak harmonis, informasi yang disampaikan tidak tertangkap dengan baik, diagnosisnya salah, perawatannya juga pasti salah. Nah, interaksi antara dokter dan pasien itu ada yang model aktif pasif. Ya, ini tidak hanya dokter ya, tenaga kesehatan juga begitu, termasuk perawat, kemudian asisten dokter, dokter gigi, atau kemudian nanti juga dental hygienist. Karena dental hygienist itu sesungguhnya juga berhubungan dengan klien. Nah, itu interaksinya sama, ada yang aktif pasif, ada yang bimbingan kerjasama, ada yang saling membantu. Nah, kalau yang model aktif pasif itu adalah bahwa tenaga kesehatan itu berkedudukan lebih tinggi ya di dalam model ini, lebih tinggi, lebih tahu, sehingga hubungannya itu bersifat asimetri, sedikit interaksi, jadi tidak banyak dialog dua arah, ya. Karena ini memang kewenangan dan seharusnya memang dari tenaga kesehatan itu berlaku bertindak cepat. Ya, ini khususnya contohnya pada kasus-kasus gawat atau pada klien pasien anak-anak, ya, atau pada prosedur bedah. Jadi nggak mungkin ini dilakukan negosiasi, ya. Jadi pada saat pasien gawat darurat tidak mungkin kita harus melakukan inform consent dulu. Jadi Pak, ini yang akan saya lakukan adalah resusitasi jantung paru. Jadi nanti saya akan tekan dada ini berapa kali, terus nanti saya akan melakukan. Wah, itu kan nggak mungkin, wong pasiennya aja udah sentik-sentik nggak bisa jawab, ya kan? Nggak mungkin. Kemudian anak-anak, pasien anak-anak, apakah mungkin seorang pasien anak-anak, Dek, ini nanti giginya mau saya cabut ya, tapi nanti kalau dicabut nanti akan keluar darahnya, kemudian gini-gini, adik setuju nggak? Nah, itu nggak akan terjadi seperti itu, ya, nggak akan selesai. Gitu juga di prosedur bedah. Ya, prosedur bedah juga gitu, karena pasien kan sudah dianestesi, dia sudah menyetujui sebelumnya. Gitu. Jadi tidak ada lagi negosiasi. Itu hubungan aktif pasif. Nah, ada hubungan yang bimbingan kerjasama. Kalau ini agak lebih seimbang, agak lebih simetris, pasien sadar untuk patuh pada kasus-kasus yang kurang darurat, atau pada kasus-kasus yang infeksi akut atau penyakit menular. Jadi bukan kronis ya, ini yang akut, yang sakit sekali gitu, kemudian tapi masih bisa kita ajak negosiasi. Umpamanya kalau di gigi ada sakit gigi banget, sakit gigi sekali, kemudian Pak, ini saya bisa kasih pilihan nih, ini bisa dicabut, ini bisa bisa diberi perawatan saraf atau yang lain. Bapak mau yang mana? Nah, masih ada pertimbangan. Kemudian ya oke Pak, saya jangan dicabut gini. Ya, kan tidak terlalu gawat, dan sakitnya akut. Nah, ini bisa diredakan dulu sakitnya. Nah, kemudian nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Itu bimbingan kerjasama. Ya, jadi ada arahan dari dokter dan atau tenaga kesehatan dan persetujuan dari pasien. Nah, yang lebih egaliter lagi, yang lebih setara lagi itu yang mutual participation. Kalau ini benar-benar untuk kasus-kasus yang sifatnya kronis. Kronis itu penyakit-penyakit yang menaun, deh. Jadi penyakit yang tidak hanya datang di satu waktu gitu, tapi penyakit ini memang rentang waktunya lama. Jadi apa itu? Di sini ada penyakit diabetes mellitus atau hipertensi gitu ya. Nah, itu kan oke, ini kita punya program, nanti Anda harus melakukan ini, bisa nggak dilakukan? Oh, kalau bisa, ini ada toleransi-toleransi. Nah, itu adalah hubungan yang mutual participation simetris setara untuk kasus-kasus
menahun ya, penyakit-penyakit kanker itu juga begitu. Oh ini harus begini yang sanggupannya gimana, kemoterapi atau mau radioterapi atau mau pakai pendekatan yang lain, operasi. Nah, jadi itu menjadi betul-betul negotiable. Nah, dari itu semua ya, dari hubungan antar pasien dengan tenaga kesehatan, itu yang paling penting adalah komunikasi. Ya. Komunikasi antara dokter pasien menentukan patient compliance. Ya. Kepatuhan pasien itu karena komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan. Ya. Faktornya apa saja, perhatian, keluhan sakit, kondisi lingkungan, dan sosial ekonomi harus diperhatikan dalam kita berkomunikasi. Jangan sampai salah-salah kata, karena itu akan menimbulkan efek yang negatif. Nah, ketika pasien datang dan menyampaikan keluhan, maka pasien berperan sebagai pemberi informasi dan dokter atau tenaga kesehatan sebagai penerima informasi. Ada yang disebut sebagai keterampilan mendengar aktif. Mendengar aktif itu harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan. Jadi, mendengar aktif itu adalah saat orang menyampaikan pesan, maka kita mendengarkan dan mencatat hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita beri fokus. Jadi, dan kemudian kita dalam mendengar aktif itu memberikan feedback maupun konfirmasi kepada pasien. Ya. Jadi apa betul ini tadi yang sudah disampaikan begini itu konfirmasi tentang apa yang disampaikan pasien. Apa betul penambahan saya Pak kalau tadi Bapak menyatakan sakitnya itu kalau Bapak minum air dingin. Nah itu melakukan seperti itu adalah termasuk rangkaian dari mendengar aktif. Kalau mendengar pasif beda kayak kalian sekarang nih, ya mendengar kuliah saya sambil ngantuk dan lain sebagainya itu adalah mendengar pasif. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai memberikan perawatan, diagnosis penyakit akan menjelaskan itu perannya berganti. Ya. Intinya hubungan sosiologis di antara dokter dan pasien dengan berbagai macam polanya itu tadi tergantung juga keberhasilannya dari bentuk komunikasi yang dilakukan. Ya, oke sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Lumayan ini kita bisa lebih cepat, seharusnya 10.40 bisa saya selesaikan jam 10 sesuai harapan dari Camila. Oke adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di perkuliahan yang lain kalau kita diberi umur panjang. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.